Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pagi ini anak-anakku sekalian sehat terus, semangat belajar. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas kita, sehingga kita bisa belajar terus. Kalau kita sehat, kita bisa belajar terus dan kita akan menambah khazanah keilmuan kita. Dan mudah-mudahan walaupun kita masih belajar jarak jauh, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, pada pagi hari ini tema kita bahasa Indonesia, belajar tentang mencari informasi penting dari teks. Anak-anakku sekalian yang sudah di depan ada buku, ada LKS-nya, coba dibuka halaman 10. Anak-anakku sekalian baca, pelajari sambil mendengarkan penjelasan dan keterangan dari Ustadz Saiful. Pagi ini anak-anak sekalian, kita akan belajar bagaimana cara mencari informasi yang penting dari teks. Mencari informasi penting dari teks. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara mencari informasi yang penting tentang teks, tentu kita harus pelajari apa itu informasi. Apa itu informasi anak-anak sekalian? Baiklah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Itu namanya informasi. Saya ulangi, ya. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Suatu peristiwa, suatu fakta, suatu kejadian yang digambarkan, ya, yang digambarkan itu yang disebut dengan informasi. Contoh anak-anak sekalian, misalnya ada terjadi kecelakaan di suatu tempat misalnya. Kemudian orang yang melihat kejadian itu menginformasikan, mengabarkan, memberitahu kepada orang yang ingin tahu, memberikan kabar kepada orang lain. Itulah yang disebut juga dengan informasi. Bahwasanya telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor dengan sepeda motor. Untungnya tidak terjadi tidak terjadi meninggal dunia di tempat, tidak terjadi kecelakaan yang sangat dahsyat misalnya. Ini adalah informasi anak-anakku sekalian, ya. Ini adalah juga termasuk informasi. Jadi informasi itu adalah sekumpulan fakta, ya, yang menggambarkan sebuah peristiwa, ya, atau suatu kejadian tertentu. Ketika anak-anak sekalian melihat suatu kejadian, melihat suatu fakta terjadi di lapangan, kemudian diceritakan kepada orang lain, nah itu disebut dengan informasi, memberikan informasi kepada orang lain. Itulah anak-anak sekalian. Nah, informasi ini bisa, bagaimana kita mendapatkan informasi? Yang pertama dengan cara memahami suatu teks, ya. Informasi dapat diperoleh dengan cara membaca teks dengan cermat. Informasi ini dapat diperoleh dengan cara yang pertama, membaca dengan cermat teks yang dibaca. Teks suatu kejadian itu dibaca dengan cermat. Kita akan mendapatkan informasi. Contoh, misalnya ada sebuah buku, ya, yang menjelaskan tentang asal usul kejadian suatu daerah, atau kita membaca sejarah Nabi, ya, sejarah kelahiran Rasulullah, sejarah hijrahnya Rasulullah. Itu dengan baca dengan cermat, dibaca dengan teliti, dengan baik, kita akan mendapatkan informasi. Siapa ayah Nabi, siapa ibunda Nabi, kapan Nabi dilahirkan, tahun berapa Nabi dilahirkan. Itu suatu informasi. Dengan cara apa kita mendapatkan informasi dari sebuah peristiwa atau kejadian tertentu? Yang pertama dengan cara membaca, ya, dengan cara membaca informasi teks tersebut dengan cermat, dengan baik. Itu yang pertama anak-anak sekalian. Yang kedua anak-anak sekalian, bagaimana cara mendapatkan informasi? Cara yang kedua adalah dengan melalui
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Misalnya seperti wartawan ingin mendapatkan suatu informasi dari narasumber, ingin mendapatkan, karena tidak bisa membaca anak-anak sekalian, ya, tidak bisa membaca, akhirnya dengan pertanyaan siapa yang melakukan, di mana tempat kejadiannya, siapa pelakunya, siapa korbannya, apa saja yang diambil dan lain sebagainya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, itu akan mendapatkan informasi yang jelas dari narasumber. Itu cara yang kedua anak-anak sekalian, ya. Cara yang pertama dengan membaca teks dengan cermat, cara yang kedua adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga mendapatkan jawaban-jawaban yang diperoleh oleh orang yang bertanya tersebut. Itulah anak-anak sekalian untuk mendapatkan atau mencari informasi penting dari suatu teks atau suatu kejadian. Baiklah anak-anak sekalian. Pertanyaan biasanya yang sering ditanyakan oleh seseorang yang ingin mendapatkan suatu informasi dari dari narasumber, biasanya pertanyaan yang pertama adalah apa. Nah, apa ini bertanya terkait dengan masalah benda, sebab, akibat, judul, nama, dan lain sebagainya. Misalnya terjadi suatu kecelakaan, ada orang mau bertanya, apa sebabnya orang ini terjadi kecelakaan. Itu menggunakan kalimat tanya apa itu bertanya tentang sebab atau akibat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya bertanya di mana. Di mana ini bertanya tentang tempat atau latar kejadian. Tempat, di mana tempat terjadinya kecelakaan tersebut, di mana tempat kejadian pencurian tersebut, di mana tempat kejadian hal-hal tersebut. Nah, ketika bertanya tentang tempat, maka gunakanlah anak-anak ini dengan kalimat tanya di mana. Begitu juga yang ketiga, biasanya untuk mendapatkan informasi ini menggunakan pertanyaan kapan. Kapan ini menanyakan tentang waktu kejadian atau suatu peristiwa. Kapan terjadinya kecelakaan? Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Ketika bertanya tentang waktu kejadian, maka gunakanlah dengan kalimat tanya kapan. Yang berikutnya anak-anak sekalian adalah siapa. Siapa ini adalah bertanya tentang tokoh. Ya, tokoh, pelaku atau objek, berarti artinya tentang tokoh utama dalam peristiwa tersebut. Siapa? Ya. Siapa yang melakukan? Siapa yang jadi korban? Itu juga bertanya tentang siapa. Berikutnya adalah mengapa anak-anak sekalian. Mengapa ini bertanya tentang alasan, ya. Alasan suatu kejadian, ya. Ketika bertanya tentang alasan suatu kejadian, maka bertanya menggunakan mengapa. Berikut juga pertanyaan bagaimana. Bagaimana ini bertanya tentang proses. Ketika anak-anak sekalian bertanya tentang proses pembuatan kue, proses pembuatan es krim dan lain sebagainya, menggunakan